Seandainya kalian adalah seorang astronaut yang pesawat luar angkasanya lepas kendali dan terempas ke satu planet yang tidak dikenal. Kemudian, kalian bangun kembali dari pingsan dan menyadari bahwa diri kalian tidak terluka parah. 3 pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kalian adalah, di mana aku? Bagaimana aku mencari tahu tentang kondisi sekelilingku? Apa yang harus aku lakukan? Di sana kalian melihat banyak tanaman asing karena ternyata ada udara. Cahaya matahari terlihat agak redup dan dingin dibandingkan yang kalian alami selama ini. Kalian lalu menengok ke atas, ke arah langit, tetapi, sudahlah. Kalian tiba-tiba memiliki pikiran seperti ini. Kalau tidak melihat, aku tidak akan tahu bahwa aku sudah sangat jauh dari bumi dan tidak mungkin kembali. Jadi, selama aku tidak tahu, aku masih bisa memiliki harapan sekaligus bisa merasa senang meskipun sebenarnya harapan tersebut keliru. Kalian mengamati kembali perlengkapan pesawat kalian. Perlengkapan pesawat itu rusak, tetapi kalian tidak tahu seberapa parahnya. Lalu, kalian juga tiba-tiba berpikir, bagaimana aku bisa percaya kepada perlengkapan pesawat ini? Bagaimana aku bisa percaya kalau perlengkapan ini justru tidak akan menyesatkanku? Bagaimana aku tahu apakah perlengkapan ini akan bisa dipakai di dunia yang berbeda? Lalu, kalian pun menjauh dari peralatan tersebut. Sekarang kalian merasa heran, mengapa kalian akhirnya tidak ingin melakukan apapun. Kelihatannya jauh lebih aman hanya dengan menunggu sesuatu terjadi, entah bagaimana. Kalian meyakinkan diri bahwa lebih baik untuk tidak mengotak-atik pesawat tersebut. Dari kejauhan kalian melihat sejenis makhluk hidup mendekat. Kalian tidak tahu apakah makhluk itu manusia atau bukan, tetapi makhluk itu berjalan dengan 2 kaki. Akhirnya, kalian memutuskan bahwa makhluk itulah yang akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Berita tentang kalian pun akhirnya tidak terdengar lagi. Menurut kalian ini fantasi kan? Kalian tidak akan berlaku seperti itu dan tidak akan ada seorang astronot pun yang berlaku seperti itu kan? Namun, ini adalah cara yang dipakai oleh sebagian besar manusia dalam kehidupannya di bumi ini. Sebagian besar manusia menghabiskan waktu untuk berusaha menghindari 3 pertanyaan, yang jawabannya menjadi dasar bagi setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan, baik pada saat sadar maupun tidak. Yaitu siapakah aku? Bagaimana aku tahu siapa aku? Apa yang harus aku lakukan? Ketika telah cukup dewasa, mereka merasa bahwa mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di manakah aku? Jawabannya adalah, misalnya, New York. Bagaimana aku mengetahuinya? Ya, tahu dengan sendirinya. Apa yang harus aku lakukan? Dalam hal ini jawabannya tidak pasti, tetapi biasanya jawabannya adalah, apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kesulitan yang dihadapi banyak orang dalam hidupnya secara umum kelihatannya disebabkan mereka tidak terlalu aktif, tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu senang. Juga seringkali mereka merasakan takut tanpa sebab, serta rasa bersalah yang tidak jelas, yang tidak dapat mereka jelaskan atau mereka hindari. Mereka tidak pernah menemukan fakta, bahwa segala kesulitan tersebut datang dari 3 pertanyaan di atas yang tidak terjawab, dan hanya ada satu ilmu yang bisa menjawabnya, yaitu filsafat. Filsafat mengkaji karakter fundamental eksistensi manusia, dan hubungan manusia dengan semua eksistensi yang lain. Sebagai bidang yang berbeda dengan ilmu-ilmu tertentu yang hanya berhubungan dengan aspek tertentu dari eksistensi, filsafat berhubungan dengan semua aspek alam semesta. Filsafat menyangkut segala hal yang eksis. Dalam dunia pemikiran, ilmu-ilmu tertentu adalah pohon-pohon, sedangkan filsafat adalah tanah yang memungkinkan adanya satu hutan. Filsafat tidak akan memberitahu kalian, misalnya, apakah kalian di New York atau Zanzibar, meskipun filsafat mungkin memberikan sarana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, filsafat akan memberitahu kepada kalian, apakah kalian berada di satu alam yang diatur oleh hukum-hukum alam, sehingga bergerak stabil, pasti, dan absolut serta bisa diketahui? Atau, kalian berada di satu dunia kacau yang tidak mungkin bisa dipahami, yang berisi keajaiban demi keajaiban tidak terjelaskan, yang tidak bisa diramalkan, dalam perubahan yang kacau, yang akalmu sama sekali tidak berdaya memahaminya. Apakah alam dunia ini tidak ada hubungannya dengan orang yang mengamati ataukah justru keberadaannya ditentukan oleh sang pengamat? Apakah alam dunia tersebut objek ataukah subjek?
dari kesadaran manusia. Apakah alam dunia itu seperti apa adanya ataukah mereka bisa berubah oleh perubahan kesadaran kalian, misalnya oleh harapan kalian? Jenis-jenis tindakan kalian, juga ambisi kalian, akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kalian temukan. Jawaban-jawaban tersebut merupakan ranah metafisika. Satu kajian terhadap eksistensi apa adanya. Atau seperti kata Aristoteles, being qua being, satu cabang filsafat yang paling dasar. Apapun kesimpulan yang nantinya kalian capai, kalian akan berhadapan dengan keharusan untuk menjawab pertanyaan lain sebagai implikasinya. Bagaimana aku mengetahui hal itu? Karena manusia itu tidak maha tahu atau kebal dari kesalahan, kalian harus menunjukkan apa yang kalian nyatakan sebagai pengetahuan tersebut, dan membuktikan validitas dari kesimpulan kalian. Apakah seseorang mendapatkan pengetahuan melalui satu proses bernalar? Atau melalui ilham yang langsung dari kekuatan supernatural tertentu? Apakah akal itu satu kemampuan yang mengidentifikasi dan menyatukan bahan-bahan yang berasal dari indera manusia? Ataukah akal itu berisi hal-hal dari ide bawaan yang ditanamkan sebelum ia lahir? Apakah akal mampu menangkap realitas? Ataukah manusia memiliki kemampuan kognitif lain yang lebih hebat dibandingkan akal? Dapatkah manusia mendapatkan kepastian, ataukah ia ditakdirkan untuk selalu berada dalam keraguan? Sejauh mana kalian percaya diri dan sukses, akan berbeda, sesuai dengan jawaban yang kalian terima dalam ranah ini. Jawaban-jawaban ini berada dalam ranah epistemologi, teori pengetahuan, yang mengkaji perangkat pemahaman manusia. Dua cabang di atas metafisika dan epistemologi adalah basis teoretis dari filsafat. Cabang yang ketiga, etika, bisa dianggap sebagai teknologinya. Etika tidak bisa diterapkan pada segala yang ada. Etika hanya bisa diterapkan kepada manusia. Etika berkaitan dengan segala aspek hidup manusia, meliputi karakter, tindakan, nilai-nilai, serta hubungannya dengan seluruh eksistensi. Etika atau moralitas menentukan aturan nilai untuk membimbing pilihan dan tindakan manusia, yaitu pilihan dan tindakan yang menentukan isi hidupnya. Sebagaimana astronot dalam cerita di atas, yang tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan, karena ia menolak untuk tahu di mana ia berada, dan bagaimana ia bisa mengetahuinya. Maka kalian tidak bisa tahu, apa yang dapat kalian lakukan sampai kalian tahu sifat-sifat alam semesta, yang berhubungan dengan kalian, sifat-sifat perangkat kognitif kalian, sekaligus sifat-sifat kalian sendiri. Sebelum kalian sampai pada ranah etika, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh metafisika dan epistemologi, seperti, apakah manusia itu makhluk rasional, yang dengan rasionalitasnya mampu berhubungan dengan realitas? Ataukah ia adalah makhluk buta yang tidak jelas, satu makhluk yang terus-menerus digempur oleh perubahan? Apakah kemajuan dan kesenangan itu bisa dinikmati oleh manusia di atas bumi? Ataukah ia ditakdirkan mengalami kegagalan dan ketidakenakan? Berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, kalian bisa melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam ranah etika, seperti, apakah yang baik atau buruk untuk manusia? Mengapa? Haruskah manusia itu secara khusus hanya memperhatikan pencarian kesenangan? Ataukah sekadar menghindar dari penderitaan? Apakah manusia harus menjadikan kepuasan diri, atau kehancuran diri sebagai tujuan hidupnya? Haruskah manusia mengedepankan nilai-nilai hidupnya, ataukah ia harus meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri? Apakah manusia harus mencari kebahagiaan, ataukah pengorbanan diri? Aku tidak perlu menyebut konsekuensi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Kalian bisa melihatnya sendiri di mana-mana, dalam diri kalian sendiri dan di sekeliling kalian. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh etika menentukan bagaimana manusia memperlakukan manusia yang lain. Hal itu menentukan keberadaan cabang filsafat yang keempat, yaitu politik. Politik menentukan prinsip-prinsip satu sistem sosial yang tepat.
Sebagai satu contoh, filsafat politik tidak akan menunjukkan berapa banyak BBM yang layak untuk diberikan kepada kalian, dan pada hari apa diberikan. Namun, ia membahas apakah pemerintah memiliki hak untuk menentukan rasio pemberian BBM yang tepat. Cabang filsafat yang kelima dan terakhir adalah estetika. Sebuah kajian tentang seni, yang didasarkan pada metafisika, epistemologi, dan etika. Seni berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan penyegaran rohani manusia. Sekarang, mungkin di antara kalian ada yang berkomentar, sebagaimana banyak orang, aku tidak akan berpikir tentang hal-hal abstrak itu, aku hanya akan mengurusi hal-hal konkret dan jelas dalam kehidupan nyata. Lantas, apa gunanya filsafat bagiku? Jawabanku, gunanya adalah untuk bisa mengurusi hal-hal konkret dan jelas dalam kehidupan nyata tersebut, yakni untuk memungkinkan seseorang bisa hidup di muka bumi ini. Kalian mungkin berkata, sebagaimana sebagian besar orang, bahwa kalian selama ini tidak pernah berurusan dengan filsafat. Aku akan meminta kalian untuk mengevaluasi pernyataan tersebut. Pernahkah kalian berpikir atau berkata seperti ini? Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Kalian akan mendapati ide ini berasal dari pemikiran David Hume, dan banyak filosof lain. Meskipun kalian mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. Atau, kalian berpikir, ini mungkin bagus dalam teori, tetapi tidak akan berjalan dalam praktiknya. Kalian akan menemukan ide ini dari Plato. Atau, hal itu buruk untuk dilakukan, tetapi kita hanya manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kalian akan mendapatkan ide tersebut dari Agustinus. Atau juga, mungkin hal itu benar bagimu, tetapi tidak bagiku. Kalian akan menemukan ide tersebut dari William James. Atau, aku tidak bisa membuktikannya, tetapi aku merasa hal itu benar. Ide ini dari Kant. Atau, hal ini logis, tetapi logika itu berbeda dengan kenyataannya, juga, hal ini buruk karena egois. Kalian juga mendapatkannya dari Kant. Pernahkah kalian mendengar seorang aktivis berkata, tindakan lebih dulu, berpikir belakangan? Ide ini berasal dari John Dewey. Beberapa orang mungkin menjawab, tentu, aku pernah berkata seperti itu beberapa kali, tetapi aku tidak mempercayai ide-ide tersebut secara terus-menerus. Ide-ide itu mungkin benar kemarin, tetapi tidak hari ini. Pandangan semacam ini pun bisa kalian dapatkan dari Hegel. Mereka mungkin juga berkata, konsistensi itu bayangan dari pikiran yang kerdil. Mereka akan mendapatkan ide ini dari Emerson. Mereka mungkin pula berkata, tetapi, tidak mungkinkah seseorang menggabungkan dan menggunakan ide-ide dari para filosof yang berbeda, untuk menyesuaikan momennya? Mereka akan mendapatkan ide ini dari Richard Nixon yang mengambil dari William James. Sekarang, tanyakan kepada diri kalian sendiri, kalau aku tidak tertarik dengan ide-ide abstrak, mengapa aku, dan semua orang, terdorong untuk memakainya? Faktanya adalah, ide-ide abstrak itu merupakan kesatuan konseptual, yang merangkum sejumlah fakta konkret. Dan tanpa ide-ide abstrak, kalian tidak akan bisa mengolah dunia konkret, nyata, dan problem sehari-hari. Tanpa ide-ide abstrak, kalian akan seperti bayi baru lahir, yang merasa setiap hal adalah baru, dan segala hal adalah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. Perbedaan antara wilayah mental bayi dan kalian, terdapat dalam jumlah kesatuan konsep abstrak, yang dilakukan oleh pikiran kalian. Kalian tidak memiliki pilihan, selain keharusan untuk mengintegrasikan pengamatan, pengalaman, juga pengetahuan kalian, menjadi satu ide-ide abstrak, yaitu menjadi prinsip-prinsip dasar. Kalian hanya bisa menentukan, apakah prinsip-prinsip tersebut benar atau salah. Baik prinsip-prinsip tersebut merepresentasikan kepercayaan, atau keyakinan rasional kalian, atau satu kumpulan ide yang kalian ambil secara acak, yang sumber, validitas, konteks, dan konsekuensinya kalian tidak tahu. Ide-ide yang seringkali mungkin, akan kalian lepaskan seperti kentang panas, dibandingkan kalau kalian tahu semua sebelumnya.
Namun, prinsip-prinsip yang kalian terima itu, baik secara sadar atau tidak, mungkin bertabrakan dengan prinsip orang lain. Semua prinsip yang bertabrakan itu pun harus kalian integrasikan. Apa yang mengintegrasikannya? Filsafat. Sistem filsafat adalah satu pandangan yang integratif mengenai realitas. Sebagai manusia, mau atau tidak, kalian akan mendapati fakta bahwa kalian memerlukan filsafat. Kalian hanya bisa memilih untuk memahami filosofi hidupmu secara sadar, rasional, teratur, logis, dan cermat. Atau, biarkan alam bawah sadarmu menimbun tumpukan sampah pemikiran yang tidak sadar, generalisasi yang keliru, slogan-slogan yang tidak jelas, keinginan-keinginan yang tidak teridentifikasi, keraguan dan ketakutan yang berkumpul menjadi satu. Lalu, dengan diwadahi oleh pikiran bawah sadarmu, tumpukan sampah itu menjadi sejenis filsafat, dan berubah menjadi satu barang yang berat dan keras bernama kebimbangan. Seperti sebongkah batu besi dan rantai yang menggelayut, di tempat di mana sayap-sayap pemikiranmu seharusnya tumbuh dan terbang. Kamu mungkin berkata sebagaimana banyak orang lain, tidaklah mudah untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang abstrak. Ya, memang tidak mudah. Namun, betapa lebih susahnya melakukan sesuatu, tanpa tahu apa hakikat yang kita lakukan itu bukan? Pikiran bawah sadarmu itu, seperti komputer bahkan lebih kompleks dibandingkan komputer yang dibuat manusia, dan fungsi utamanya adalah mengintegrasikan ide-idemu. Siapa yang memprogramnya? Pemikiran sadarmu. Kalau kamu tidak peduli dan tidak memiliki keyakinan, kesadaranmu akan diprogram secara acak, sehingga dapat membawamu pada ide-ide yang secara tidak sadar kamu terima. Di sisi lain, komputermu selalu melahirkan hasil printout setiap hari dan setiap jam, sesuai dengan emosi-emosi yang kamu rasakan, menanggapi segala sesuatu di sekelilingmu, dan mengukur sesuai standar nilaimu. Kalau kamu memprogram komputermu dengan pemikiran yang sadar, kamu akan tahu ciri-ciri dari emosi dan nilai yang kamu miliki. Namun, jika kamu tidak menyadarinya, kamu tidak akan tahu. Banyak orang, khususnya pada saat ini, mengklaim bahwa seseorang tidak bisa hidup hanya dengan logika belaka. Ada elemen-elemen emosi bersifat alami, yang harus diperhatikan dan harus dipahami, berdasarkan arahan emosi pula. Ya, seperti itulah para astronaut dalam ceritaku di awal tadi. Nilai-nilai yang diyakini seseorang dan emosinya itu, ditentukan oleh pandangan utamanya tentang kehidupan. Programmer utama bagi dunia bawah sadarnya adalah filsafat, sedangkan ilmu pengetahuan, menurut para emosionalis, tidak mampu memengaruhi misteri tersembunyi dari emosi-emosi mereka. Kualitas output dari satu komputer ditentukan oleh kualitas inputnya. Kalau bawah sadarmu diprogram secara asal-asalan, hasilnya pun demikian. Kalian mungkin pernah mendengar istilah komputer, GIGO, yang berarti garbage in garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, keluarnya pun sampah. Rumus yang sama, bisa diterapkan dalam hubungan antara pemikiran manusia dan emosi-emosinya. Seseorang yang disetir oleh emosinya itu, seperti seseorang yang disetir oleh komputer yang printoutnya tidak bisa ia baca sendiri. Ia tidak tahu, apakah programnya benar atau salah, tepat atau tidak. Apakah program itu diatur untuk membawanya menuju kesuksesan, ataukah kehancuran? Apakah program itu mendukung cita-citanya, ataukah menghasilkan hal-hal buruk yang tidak bisa dikenali? Orang semacam ini buta dalam dua hal, buta menghadapi dunia di sekelilingnya, dan buta menghadapi dirinya sendiri. Mereka juga tidak mampu menangkap realitas, dan motif-motif hidupnya sendiri. Ia juga terus-menerus mendapat teror dari dua kebutaan ini. Emosi itu bukanlah perangkat dari kesadaran. Orang yang tidak tertarik dengan filsafat, justru sangat membutuhkannya, karena mereka sangat lemah di hadapan kekuatan filsafat. Orang yang tidak tertarik dengan filsafat, menyerap prinsip-prinsip hidupnya dari budaya di sekelilingnya. Dari sekolah, kampus, buku, majalah, surat kabar, film, televisi, dan sebagainya. Siapakah yang menentukan corak budaya? Sekelompok kecil orang terlatih, para filosof. Sementara itu, orang lain hanya mengikuti mereka, baik dengan yakin, maupun dengan abai.
Selama sekitar 200 tahun, di bawah pengaruh Immanuel Kant, tren dominan filsafat mengarah pada satu tujuan tunggal: kehancuran akal manusia dan kepercayaannya pada kekuatan nalar. Saat ini kita menyaksikan puncak dari kecenderungan tersebut. Saat seseorang mengabaikan akal, mereka akan mendapati bahwa emosi tidak bisa menuntun mereka. Mereka juga dapat merasakan bahwa tidak ada emosi yang bisa menyelamatkan seseorang. Penyebaran narkoba di kalangan anak muda membangkitkan kembali mode intelektual pada masa kini. Menampakkan tidak berdayanya dunia mental manusia yang kehilangan perangkat nalar dan melarikan diri dari realitas. Dari teror ketidakberdayaan mereka menuju hakikat keberadaan mereka. Lihatlah ketakutan anak-anak muda zaman sekarang untuk merdeka, dan bagaimana fanatiknya mereka untuk bergantung pada sesuatu, melekatkan diri mereka pada kelompok, grup, atau geng. Sebagian besar dari mereka belum pernah mendengar tentang filsafat. Namun, mereka merasa membutuhkan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani mereka tanyakan. Lalu, mereka berharap kelompok yang mereka ikuti akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara untuk hidup. Mereka semua siap untuk disetir siapapun. Dokter, dukun, guru, atau diktator. Satu hal paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang adalah menyerahkan kebebasan moralnya kepada orang lain, seperti para astronaut dalam ceritaku sebelumnya. Mereka tidak tahu apakah yang datang itu manusia atau bukan, meskipun berjalan dengan dua kaki. Sekarang mungkin kalian bertanya lagi, kalau filsafat bisa juga merusak, mengapa seseorang harus mempelajarinya? Maksudnya, mengapa seseorang harus belajar teori-teori filsafat, yang pada saat ini jelas-jelas keliru, tidak masuk akal, dan tidak berhubungan dengan kehidupan nyata? Jawabanku adalah, untuk melindungi diri. Untuk membela kebenaran, keadilan, kebebasan, dan nilai apapun yang kini kamu yakini, atau pernah kamu yakini sebelumnya. Tidak semua filosof itu rusak, meskipun beberapa di antaranya demikian, khususnya dalam sejarah filsafat modern. Di sisi lain, ingatlah bahwa pada awal setiap pencapaian peradaban, seperti sains dan teknologi, kemajuan dan kebebasan di dasar setiap nilai yang kita nikmati hari ini, termasuk lahirnya negara ini, kita akan mendapatinya dari seseorang yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu Aristoteles. Kalau kalian hanya merasakan kebosanan saat membaca teori-teori tidak masuk akal dari beberapa filosof, kalian akan mendapatkan simpatiku yang paling dalam. Namun, kalau kalian membuangnya dengan berkata, mengapa aku mengkaji hal-hal yang aku tahu itu tidak masuk akal, kalian keliru. Menurutmu, itu tidak masuk akal. Namun, sebenarnya kamu tidak tahu. Padahal, mungkin kamu menerima semua kesimpulan, menyetujui semua kalimat yang diutarakan oleh para filosof tersebut, dan mungkin kamu juga tidak mampu membantah mereka. Hal yang kamu anggap tidak masuk akal itu, sebenarnya berhubungan dengan isu-isu paling penting, hidup mati dari eksistensi manusia. Di dasar semua teori filsafat, terdapat satu kandungan penting, yaitu satu kebutuhan dasar seseorang untuk sadar, bahwa beberapa teori berusaha mencari kejelasan. Sementara itu, teori yang lain malah semakin menyembunyikan, merusak, dan menghalangi orang untuk dapat menemukannya. Pertempuran para filosof adalah pertarungan antar pemikiran. Kalau kamu tidak memahami apapun tentang teori-teori mereka, kamu pun tidak akan terlindungi dari teori-teori paling buruk dari mereka. Cara terbaik untuk belajar filsafat adalah dengan mendekatinya, seperti pendekatan seorang detektif dalam cerita-cerita. Ikutilah setiap jejak, bukti, atau implikasi untuk menemukan siapa pembunuh dan siapa pahlawannya. Kriteria pencarian itu ada dalam dua pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Kalau satu kecenderungan tampaknya benar, tanyakan, mengapa? Kalau kecenderungan yang lain agaknya salah, tanyakan juga, mengapa? Dan, bagaimana duduk persoalan semua itu? Kalian tidak akan mendapatkan semua jawaban dengan seketika. Namun, kalian akan memperoleh satu karakter diri yang sangat berharga. Kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal penting atau esensial. Tidak ada satu hal pun yang diperoleh seseorang secara otomatis, baik itu terkait pengetahuan, rasa percaya diri, kepekaan batin, maupun cara yang benar untuk menggunakan akal pikiran.
Setiap nilai yang diinginkan atau dibutuhkan harus ditemukan, dipelajari, dan diraih. Bahkan termasuk cara berdiri yang benar. Dalam konteks ini, aku ingin mengatakan bahwa aku selalu menghargai postur saudara sekalian. Satu postur yang menggambarkan seorang yang percaya diri, mampu mengontrol tubuhnya melalui latihan secara disiplin. Demikian pula, latihan filsafat juga akan memberikan seseorang satu postur intelektual yang tepat. Postur yang membanggakan, hasil latihan berpikir yang disiplin.